Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, Om Swastiastu, salam kebajikan. Selamat malam pemirsa. Terima kasih sudah menyempatkan diri berkumpul di dalam satu wadah, yaitu channel Jawa Buana. Tentunya selalu berbagi informasi tentang sejarah dan asal-usul kabupaten yang ada di Nusantara. Dengan mempelajari sejarah, kita tidak hanya menghormati para leluhur kita, tetapi juga berkontribusi pada pelestarian warisan yang akan dinikmati oleh generasi mendatang. Kali ini channel Jawa Buana akan membahas sejarah dan asal-usul Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Kuningan memiliki 30 kecamatan, 15 kelurahan, dan 361 desa. Batas wilayah Kuningan sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Cirebon, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Cilacap. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Majalengka. Oke, untuk melihat sejarah dan asal-usul Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, mari kita saksikan video berikut ini. Sejarah Kabupaten Kuningan salah satu daerah tertua di Jawa Barat yang sudah ditinggali sejak 3500 sebelum Masehi. Kuningan merupakan salah satu kabupaten tertua di Jawa Barat. Jejak kehidupan manusia di daerah ini sudah ada sejak 3500 sebelum Masehi dengan berbagai bukti peninggalannya. Kampung Cipari jadi salah satu tempat untuk menyaksikan kehidupan masyarakat Kuningan era zaman purba. Di sini terdapat berbagai peninggalan mulai dari peti kubur batu, dolmen, punden berunda, sampai kapak batu. Kabupaten di lereng Gunung Ciremai ini juga menyimpan berbagai kekayaan budaya, mulai dari kesenian, kuliner, sampai destinasi wisata yang sangat beragam. Kuningan juga menjadi salah satu daerah yang wajib dikunjungi jika mampir ke Jawa Barat. Merujuk laman Kuningan Kabupaten Go.id, wilayah ini awalnya hanya permukiman yang ditinggali oleh beberapa warga. Yang menarik dari permukiman ini, mereka sudah memiliki sistem politik yang mengarah ke sistem kerajaan yang bernama Kerajaan Kuningan, bahkan mampu memperluas jangkauannya sampai tanah Melayu. Dalam naskah cerita Babat Parahyangan disebut bahwa sistem kerajaan ini mulai memperluas jaringannya, yaitu pada 11 April tahun 722 Masehi. Jejak Kerajaan Kuningan. Menurut sejarah, Kerajaan Kuningan memiliki sistem pemerintahan yang sudah terpola dengan baik ketika itu. Raja sendiri diikat dengan pedoman hidup bernama Dangiang Kuning yang berpegang kepada Sang Hyang Dharma dan Sang Hyang Siksa. Terdapat 10 peraturan yang hidup berlaku di masa Kerajaan Kuningan, seperti dilarang membunuh makhluk hidup, tidak mencuri, tidak berzina, tidak berdusta, tidak mabuk-mabukan, tidak makan bukan di waktunya, tidak menonton lalu menari dan bermain musik, tidak mewah dalam berbusana, tidak tidur di tempat empuk, serta tidak menerima emas dan perak. Sayangnya Kerajaan Kuningan yang ketika itu dipimpin Sewe Karma dan bergelar Rahyangtang Kuku kemudian diserang oleh Kerajaan Galuh di bawah pimpinan Sanjaya. Alhasil Kerajaan Kuningan kemudian menjadi daerah Kerajaan Galuh. Beberapa periode berjalan, terjadi penyatuan antara
antara dua kerajaan Sunda, yakni Kerajaan Galuh dan Kerajaan Pakuan Pajajaran. Hingga Kerajaan Kuningan kemudian dikuasai oleh Rakian Darmasiksa, putra ke-12 Rahiang Banga, pada tanggal 22 Juli tahun 1175 Masehi. Dari sini Kuningan masih diberi hak otonomi yang dijalankan oleh Pangeran Arya Kemuning. Jika dilihat asal usulnya, terdapat beberapa informasi terkait pemberian nama Kuningan. Disimpulkan sejarawan Edi Suhardi Ekajati, kata Kuningan berasal dari nama logam campuran timah dan perak yang mengikat seperti emas. Ini juga terkait dengan penemuan perkakas dapur di desa Sangkang Herang yang setelah diteliti ternyata berasal dari zaman Megalitikum. Dengan adanya cerita raja kerajaan Galuh yang mengendang bokor, yakni wadah air suci umat Hindu yang terbuat dari logam Kuningan. Ketika itu raja menendang bokor karena marah hingga dikaitkan dengan asal usul nama kabupaten ini. Kabupaten Kuningan kemudian menetapkan hari jadi wilayah pada 1 September setiap tahunnya. Pada tanggal 1 September tahun 2024, Kabupaten Kuningan genap berusia 562 tahun. Salah satu rangkaian kegiatan peringatan hari jadi Kota Kuda ditampilkan dalam rapat paripurna istimewa Hari Jadi Kuningan di gedung DPRD Kabupaten Kuningan yang dihadiri PJ Bupati Kuningan Erlip Hidajat dan seluruh pejabat lingkup pemerintahan, Forkopimda, anggota DPRD, tokoh masyarakat hingga tamu undangan dari beberapa kabupaten atau kota tetangga dan pejabat Pemprov Jabar. Salah satu yang menarik dalam agenda rapat paripurna tersebut adalah pembacaan sejarah Kuningan oleh Asisten Daerah 1 Setda Kuningan Tony Kusumanto mewakili PJ Setda atau Fikrohman yang kebetulan berhalangan hadir karena ibundanya meninggal dunia. Rangkaian sejarah Kuningan tersebut dibacakan lengkap mulai dari Kuningan saat zaman kerajaan dulu, zaman penjajahan hingga sekarang, dengan menyertakan nama-nama raja dan bupatinya. Berikut ringkasan sejarah Kuningan tersebut. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat 2 Kuningan telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 21/DP 003/12 tanggal 14 Desember tahun 1978 tentang sejarah dan hari jadi Kuningan. Berdasarkan peraturan daerah tersebut, sejarah Kuningan disusun sejak mulai ada tanda-tanda pemukiman atau perkampungan yang telah mempunyai pemerintahan hingga perkembangannya sampai sekarang. Suatu pemukiman masyarakat dimaksud baru terwujud dalam bentuk suatu kekuatan politik seperti negara, sebagaimana dituturkan dalam cerita Parahyangan dengan nama Kuningan, yaitu pada tanggal 11 April tahun 732 Masehi. Negara atau kerajaan Kuningan tersebut terjadi sesudah pengobatan Suikarma bertahta sampai dengan usia yang cukup panjang. Kemudian timbul persaingan antara pemerintahan Suikarma dengan Sanjaya yang memegang kekuasaan daerah kerajaan Galuh sebelah timur. Setelah Sanjaya memerintah Kuningan selama 9 tahun, kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Rahyang Tamperan. Rahyang Tamperan mempunyai 2 orang putra, yaitu Sang Manarah dan Rahyang Banga. Setelah dewasa, Sang Manarah menjadi raja di sebelah timur, sedangkan Rahyang Banga menguasai daerah Kuningan yang dahulu di bawah kekuasaan Rahyang Tangkuku. Pada tanggal 22 Juli tahun 1175 Masehi, Kuningan dijadikan pusat pemerintahan kerajaan Sunda di bawah Rakyang Darmasiksa, putra ke-12 Rahyang Banga. Setelah bertahta selama 12 tahun di Saunggala, kemudian keraton ditinggal
direndahkan oleh rakyat Dharma Siksa Kepakuan Pajajaran. Selanjutnya, Kuningan merupakan bagian dari kerajaan Pajajaran dan namanya berganti menjadi Kajeni yang ada di bawah kekuasaan Arya Kemuni. Kajeni artinya kuning atau emas. Dalam rangka penyebaran agama Islam, seorang ulama besar dari Caruban atau Cirebon yang bernama Syekh Maulana Akbar pernah singgah di Bumi Haji daerah Luragung, kemudian melanjutkan perjalanannya menuju Kajeni yang pada waktu itu penduduknya masih menganut agama Hindu. Syekh Maulana Akbar mendirikan pesantren di Sigapurna yang berkembang pesat. Karena pengikutnya bertambah banyak, maka beliau membuat pemukiman baru dengan dasar Islam yang diberi nama Purwawinangun, artinya mula-mula dibangun. Syekh Maulana Akbar meninggal dan dimakamkan di Astana Gede pada tahun 1481 Masehi. Syekh Syarif Hidayatullah yang dikenal dengan julukan Sunan Gunung Jati datang di Luragung. Pada waktu itu Ki Gedeng Luragung sebagai kepala pemerintahan yang kemudian masuk agama Islam. Pada waktu yang bersamaan datanglah Putri Ontin dari Cina menyusul ke Luragung, kemudian melangsungkan pernikahan dengan Syarif Hidayatullah. Putri Ontin pun berganti nama. Menjadi Ratu Masrara Sumanding. Syarif Hidayatullah dan istrinya Ontin pada waktu itu sepakat untuk mengangkat putra Ki Gedeng Luragung yang masih bayi menjadi putranya yang diberi nama Sang Adipati. Setelah Sang Adipati dewasa, tepatnya pada tanggal 1 September tahun 1498 Masehi, Sang Adipati dinobatkan menjadi kepala pemerintahan Kajeni yang bergelar Sang Adipati Kuningan. Dengan berdirinya negara atau kerajaan Kuningan di bawah Sang Adipati Kuningan, maka sejak tanggal pengobatannya, daerah yang semula bernama Kajeni dikembalikan lagi ke nama aslinya, yaitu Kuningan. Pemirsa, informasi tadi tentang sejarah dan asal-usul Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat mengakhiri perjumpaan kita malam ini. Kami channel Jawa Buana pamit undur diri. Salam Rahayu, Om Swastiastu, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.